Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, sore hari kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Sebelum kita akan memasuki ibadah kita pada sore hari ini, saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang sore hari ini terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Bersama-sama kita bacakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya tahu sepanjang minggu ini kita percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kita. Sepanjang minggu ini kita melihat, merasakan, bahkan mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk itu saat kita memasuki ibadah pada sore hari ini, setiap pujian, setiap lagu yang kita naikkan, marilah bersama-sama kita boleh tidak hanya sekedar menyanyikannya, tapi kita menyimak setiap lirik dalam lagunya, kita meresapi setiap kata-kata pujian yang saya percaya ada kuasa di dalamnya. Dan biarlah semua yang kita bawa ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menjadi pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. We thank you Jesus for everything you've done to us. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebab namamu besar Tuhan, perbuatanmu ajaib. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
Hallelujah to the Lord. Hallelujah. Hallelujah to the Lord. Mari bersama sore hari ini saya rindu kita semua boleh menaikkan ucapan syukur kita. Katakan Tuhan Engkau baik. Katakan terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk kesehatan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat yang boleh Tuhan salurkan dalam kehidupan kami. Hallelujah to the Lord. Oh no, kami percaya Tuhan. Oh, we worship you Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. Your name above all name. How beautiful name you are, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. We shout your name. Hallelujah. Come on, sing. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. I want to praise the wonders of your mighty love. Come on, sing together. My comfort, not every breath. Shout to the Lord, shout to the Lord. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down at the sound of your name. I sing for joy. Thank you, Jesus. Forever I love you. Forever I stand. Oh, nothing compares to the promise in you. Oh, come on, sing together. My Jesus. Lord, there is none like you. Sebab tidak ada nama lain selain nama Engkau, Yesus. All of my days I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter. Let every breath
Jesus. We praise you, Lord Jesus, that we believe that your presence already in here, Jesus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu sudah terjadi di tengah-tengah kami sore hari ini, Yesus. Haleluya. Haleluya to the Lord. Oh, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, you are welcome here. You are welcome here, Holy Spirit. Oh, thank you, Jesus. Come on, Jesus. Bersama-sama kembali katakan, Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Oh, worthy is the Lamb, worthy is the. You are holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. You are holy. You are holy, Lord. You are holy. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Are you Lord God Almighty? Are you Lord God Almighty? Yeah, yeah. Worthy is the Lamb. 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 Oh, amin. Berikan suara-suara yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Sorakan, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sebab segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi satu nama Raja di atas segala raja, nama Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama kita semua yang percaya katakan amin. Mari menari untuk Tuhan kita, bersuka di hadapannya. Come on. Hari ini, mari kita hari ini
bersukacitalah. Bersukacitalah. Oh, oh, oh. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Yeah. We praise you in Jesus. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekarang bersuka. Sekarang bersuka, oh sekarang bersuka, bersuka citalah, haleluya. Berapa banyak kita yang bersuka cita? Coba lihat wajahnya samping kiri kanan, katakan. Coba lihat ada Tuhan di tempat ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kami percaya kekuatan kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidup
Coba kasih tahu sampai kiri kanan, katakan Tuhan Yesus kita baik, Tuhan kita sungguh luar biasa, haleluya. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom warga kerajaan. Pada minggu yang lalu saya sampaikan kepada kalian bagaimana salah satu pengajaran sesat yang paling berbahaya adalah ibadah tetapi mencari keuntungan secara materi. Kita sudah melihat ini contoh banyak sekali tetapi ada juga yang sungguh-sungguh masih benar-benar di jalannya Tuhan. Dan kita berharap supaya setiap warga kerajaan, saya dan saudara benar-benar mencari Tuhan. Tidak untuk mencari keuntungan, tapi hanya untuk menyenangkan Dia. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11, diingatkan siapa saudara saya. Know your God, know yourself, know your enemy. Tetapi engkau manusia Allah, man of God. Jauhilah. Jauhi apa? Ketamakan. Ketamakan adalah penyembahan berhala. Aneh sekali, ketamakan dan kekikiran itu satu kata. Pleon, ektes. To have more. Tetapi di sini kita harus melarikan diri dari semuanya itu sebab salah satu yaitu sumber kejahatan adalah cinta uang. Tetapi ada yang harus kita kejar, ada yang harus jauhi, ada yang harus kita kejar. Dan yang kita kejar pertama adalah righteousness. Righteousness saudaraku bukan rightness tapi righteousness. Kenapa orang bertengkar, kenapa orang komplain, orang mencari rightness. Tetapi yang penting itu benar di hadapan Tuhan. Righteousness is a right standing before the Lord. Yang kedua jelas itu godliness. Ya, sayang sekali lagi bahasa Indonesia sangat terbatas, itu ibadah. Lalu kemudian saudaraku yang harus kita kejar. Kesetiaan di sini artinya justru adalah faith, iman, kasih, kesabaran, ketekunan, dan kelemah lembutan. Firman Allah menjelaskan bagaimana kelemah lembutan itu lahir daripada yaitu hikmat. Hikmat lahir dari kelemah lembutan. Tanda orang yang hidup dalam Tuhan, yang mengejar hal yang rohani, hal yang mulia ini adalah tandanya itu tidak dikuasai oleh kerakusan. Saya katakan ada 3 tingkatan. Setelah kerakusan itu kerusakan, ya, korup, dan yang terakhir adalah kerasukan, saudara. Tetapi firman Allah berkata, you are a man of God. Dan karena itu saudaraku, ada yang harus kita tinggalkan dan harus yang kita kejar. Di dalam hidup kita, kita tahu bagaimana orang yang ingin kaya, kalau kita baca ayat sebelumnya, masuk di dalam berbagai jerat yang membinasakan, mencelakakan, dan membinasakan. Penuh dengan nafsu yang hampa dan mencelakakan. Karena itu saudaraku, kejarlah pertama-tama righteousness. Dan Roma 5:17 menjelaskan righteousness is a gift, pemberian. Tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Keselamatan because of faith. Tetapi saudaraku seringkali ditambahkan sola fide itu faith only. No, ada faith, ada yang harus kita kerjakan. Kita harus mengerjakan ini saudaraku, mengejar ibadah. God bless you all. Dan saya berdoa supaya setiap bapak kita luput dari jerat iblis dan tipuan akhir zaman. Kita tahu apa yang harus kita kejar. Pertama sekali, kalau ditanya apa itu godliness? Christ likeness. Yaitu kehidupan seperti Kristus. Don't try to live for Christ. Let Christ live through us, melalui kita. Dan orang melihat godliness. Buah daripada holiness. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia.
dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami mau menantikan Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. kasih Tuhan, mari akui Dia. Kami tahu semua karena anugerah-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Yes my Lord. Hari ini karena Roh-Mu Tuhan.
No turning back, Lord. We have committed ourselves to the Lordship of Jesus Christ. Kami tidak akan berbalik lagi Tuhan, karena kami sudah mengikut komitmen kami kepada Yesus. We live in obedience. Kami mau hidup dalam ketaatan. But not only that, we want to pursue holiness. Kami mau mengejar kekudusan. We want to follow the command to be holy as Jesus is holy. Kami mau taat perintah-Mu bahwa kami harus kudus sebab Tuhan itu And I kudus. pray right now the ministry of the Holy Spirit. Dan aku berdoa untuk pelayanan Roh Kudus sore hari ini. Give us hearts to receive Berikan kami hati yang terbuka untuk menerima and ears to hear dan telinga untuk mendengar the message of godliness, pesan Tuhan, holiness, kekudusan. and let us glorify you in everything that is said. Dan biarkan kami memuliakan Engkau atas apapun yang kami dengar sore ini. Amen. Dan setiap orang berkata, God bless you. Tuhan Please be memberkati. seated. Silakan Bapak Ibu duduk. It is a wonderful joy for me to be with you. Sungguh suatu sukacita untuk saya boleh kembali melayani di sini. I have enjoyed tremendously every previous blessing that I've been here. Saya sangat menikmati dan diberkati oleh pelayanan di tempat ini setiap kali saya datang. And I am truly expectant that the Lord will minister to us tonight. Dan saya berdoa supaya Tuhan juga melayani saudara dengan luar biasa hari ini. Now you know the story of how God created Adam and gave him authority. Anda tahu bahwa Tuhan menciptakan Adam dan memberikan dia otoritas. And you know how Adam forfeited that authority. Dan bagaimana Adam melalaikan tugas itu. He sold out to the enemy. Dia menjual hak otoritas itu kepada musuh. And God had a plan to regain authority to man. Dan Tuhan punya rencana untuk mengambil kembali otoritas itu untuk diberikan kembali kepada manusia. He formed a nation. Dia membentuk satu bangsa, That nation was called Israel. yaitu bangsa yang disebut Israel. If I were to ask you what one word would characterize God's expectations of Israel, what would you say? Kira-kira kalau saya tanya saudara, satu kata yang diharapkan Tuhan yang mencerminkan karakter bangsa yang dipilih ini, kira-kira kata itu apa? Satu kata. Maybe you would say obedience Mungkin Anda akan memberikan saya jawaban ketaatan or faithfulness atau kesetiaan or ministry. atau pelayanan. But if you look through the Old Testament, Tapi kalau Anda lihat dari seluruh perjanjian lama, you'll find the recurring theme that God said of Israel. Anda akan melihat satu tema yang diulang-ulang dikatakan Allah kepada bangsa ini. You shall be holy. Engkau haruslah kudus. Holiness is the word that characterizes God's people. Kekudusan adalah kata yang mengkarakterisasi karakter bangsa pilihan Tuhan. A baptism of holiness. Baptisan Roh Kudus. A demonstration of godly living. Satu demonstrasi dari gaya hidup ilahi. That is what the people of God are all about. Yaitu adalah karakter umat Tuhan. In 1 Peter chapter 1, Dalam 1 Petrus 1 verses 13 through 16, ayat 13 sampai 16. the Bible says, "You shall be holy as God is holy." Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. And you'll find this same theme throughout both the Old and the New Testament. Anda akan menemukan tema kekudusan ini baik dalam perjanjian lama maupun seluruh perjanjian baru. But what is holiness? Tapi sebetulnya apa kekudusan And what itu? does it mean to be holy? Dan apa yang dimaksud dengan hidup kudus? A lot of people have the wrong idea about a holy person. Banyak orang punya ide yang keliru tentang hidup kudus. They think of a holy person as somebody who looks very sad, Gambaran orang hidup kudus adalah orang yang hidupnya sedih, he looks like he's going to a funeral, yang mau datang ke pemakaman, he carries around a big black Bible, bawa Alkitab yang besar, hitam, berat. and that's the picture they have of holiness. Itulah gambaran orang saleh atau kudus.
But being holy is being like Jesus. Tetapi sesungguhnya hidup kudus itu adalah seperti Yesus. It's Christ likeness. Keserupaan dengan Kristus. And this is what God wants us to be. Inilah yang Tuhan mau dari hidup kita. So let's talk first about the meaning of holiness. Mari kita bicara dulu tentang arti dari kekudusan. The word holy itself means to be separated. Kata kudus itu sendiri artinya adalah dipisahkan. It's like you've got a group of people or objects over here. Seperti Anda punya sekumpulan barang di sebelah sini. And we're going to choose out of that group some to be different. Dan Anda akan memilih beberapa dari seluruh barang ini, beberapa untuk dijadikan beda. So we're going to make a separation. Jadi kita akan memisahkan. That's what the word holy means. Inilah arti kata sesungguhnya dari kudus. It means that you are separated to belong to God. Artinya Anda dipilih untuk menjadi milik Tuhan. You are set apart to be different. Anda dipisahkan untuk berbeda. When God delivered Israel out of Egypt, Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, He said to them, I have put a difference between you and Egypt. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, aku akan membuat perbedaan antara engkau dan bangsa Mesir ini. Egypt is the world. Mesir adalah gambaran dunia. But you're to be different from the world. Anda harus berbeda dari dunia. You're not to choose to live after the ways of the world. Anda tidak seharusnya memilih gaya hidup seperti dunia. So we are set apart to belong to God. Jadi kita dipisahkan untuk menjadi miliknya Tuhan. We are separated to be like God. Kita dipisahkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. In Israel, the highest expression for God was the word holy. Di dalam bangsa Israel, nama atau sebutan tertinggi untuk Tuhan adalah Sang Kudus. God is the Holy One. Tuhan adalah Sang Kudus. He's high, lifted above all creation. Dia ditinggikan jauh di atas semua ciptaannya. Nothing except God is holy. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang kudus. But God says, you are to be holy as I am holy. Tapi Tuhan berkata, kamu juga harus kudus sama seperti aku kudus. So God's holiness sets him apart from all of his creation. Kekudusan Tuhan itu memisahkan dia sangat jauh dari ciptaannya. And the word holy describes God's people as distinctive from the world. Dan kata kudus itu memisahkan bahwa ciptaan atau umat Tuhan itu juga dipisahkan dari dunia. So for believers in Christ, holiness means this. Jadi buat orang percaya, kekudusan itu artinya adalah sebagai berikut. It means that we belong to God. Yaitu artinya kita milik Tuhan. And we become like the God to whom we belong. Dan kita harusnya menjadi serupa dengan Tuhan yang memiliki kita. We're holy because we belong to Him. Kita kudus karena kita miliknya Tuhan. Nothing in us makes us holy. Tidak ada satupun hal dalam diri kita yang bisa membuat kita kudus. Belonging to God makes us holy. Tetapi menjadi miliknya Tuhan itu akan menjadikan kita kudus. It's like when people get married. Sama seperti ketika orang akan menikah, they are to be holy to one another. Mereka akan dikuduskan satu sama lain. That is, they belong to one another. Artinya mereka saling memiliki. They are devoted to one another. Mereka saling mendedikasikan hidup mereka satu sama lain. And they would not think of betraying the fidelity they owe to one another. Dan mereka tidak akan punya pikiran untuk melanggar kesetiaan itu karena mereka saling memiliki. So if we are separated to God, what are we separated from? Katanya kita dipisahkan. Dipisahkan dari apa? When we are separated to God, we are separated from the world. Ketika kita dipisahkan dari dunia ini. If we are called to be holy as God is holy, then we live like the character of God. Kalau kita harus hidup kudus sama seperti Tuhan kudus, artinya kita harus hidup seperti karakter Tuhan sendiri. In other words, the standard of all of our conduct
is the character of God. Artinya standar hidup kita adalah standar karakter Tuhan sendiri. We become like the God to whom we belong. Karena kita harus menjadi serupa dengan Tuhan yang memiliki kita. I want to show you that holiness is the purpose of conversion. Kekudusan ini adalah tujuan dari kita percaya. 1 Peter chapter 1 verse 16 says, "You shall be holy." 1 Petrus 1:16 berkata, ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. The Bible tells us that God seeks to save those who are lost. Alkitab berkata bahwa Tuhan mencari mereka yang terhilang. God's purpose is not to drive people away, but to draw them to Him. Tuhan tidak pernah membuang umatnya, tetapi dia justru ingin mencari untuk mendekatkan umatnya. And He saves us not just to take us to heaven. Dia menyelamatkan kita bukan hanya sekedar supaya kita masuk surga. He saves us not just so we won't go to hell. Bukan supaya kita tidak masuk neraka. He has another purpose. Tapi dia punya rencana lain. That's true. When He saves you, you're assured of heaven. Memang betul, waktu kita diselamatkan, kita dijamin masuk surga. But heaven is a bonus in salvation. Tapi surga itu adalah bonus keselamatan. God saved you to live in this world like Jesus. Tuhan menyelamatkan saudara supaya saudara hidup di muka bumi ini sama seperti Yesus telah hidup. That's what we're told in Ephesians chapter 1 verse 4. Itu yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat yang keempat. It says that God chose us in Christ before the foundation of the world. Dikatakan di sana bahwa Kristus sudah memilih kita jauh sebelum dunia dijadikan. That we should be holy and blameless before Him. Supaya kita hidup kudus dan tidak bercela di hadapannya. And later in Ephesians chapter 5 verse 27, di dalam Efesus 5 ayat 27, we're told that God is cleansing the church. Katakan bahwa Tuhan tuh membersihkan gerejanya, umatnya. Jesus wants to present the church without spot or wrinkle. Yesus ingin membersihkan umatnya supaya tanpa cacat dan celah. But that the church should be holy supaya and umatnya blameless. menjadi kudus. So don't be surprised when I tell you that God did not save you just so you could go to heaven. Jadi jangan kaget dengan pernyataan saya bahwa Tuhan tidak menyelamatkan kita supaya kita sekedar masuk surga. You are saved to live on this earth like Jesus Christ. Tetapi Anda diselamatkan supaya Anda hidup di muka bumi sama seperti Yesus telah hidup. All of you know Romans 8:28. Anda semua sudah tahu Roma 8 ayat 28. God works all things together for good to Allah those who love turut Him. bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia. But look at verse 29. Tapi bagaimana dengan ayat 29? Romans 8:29 tells us why God separated us. Roma 8:29 memberikan kita pengertian mengapa kita dipisahkan. He chose us to be conformed to the image of Jesus Christ. Yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. God chose you just as you were. Tuhan memilih Anda apa adanya. But He didn't leave you where you were. Tapi Anda tidak pernah dibiarkan terus apa adanya. He put His Holy Spirit within you. Dia memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidupmu. And immediately the Holy Spirit began to produce fruit in you. Maka Roh Kudus itu akan bekerja menghasilkan buah roh dalam hidup Anda. And all the fruit of the Holy Spirit is Christ likeness. Dan seluruh buah roh itu adalah keserupaan dengan Kristus. What you read about in Galatians about the fruit of the Spirit is qualities about Jesus Christ. Apa yang Anda baca dalam Galatia 5:22 buah roh itu semua adalah kualitas hidupnya Yesus Kristus. So God wants you to live like Jesus. Tuhan rindu Anda semua hidup seperti Yesus. So we are set apart by God for a purpose. Kita dipisahkan untuk satu tujuan. And that purpose is to walk the streets of this world. Tujuannya adalah supaya kita ada di muka bumi ini. To serve in the offices of this world. Melayani dalam segala jawatan yang ada. To be a part of the society of this world. Untuk menjadi bagian dari masyarakat di dunia ini. But to be different from the world. Tapi berbeda. We're to manifest the glory of God to this world. Kita harus memanifestasikan kemuliaan Tuhan
I'll tell you a little story. Saya akan cerita sedikit. When I was 17 years old, I worked in a factory in Chicago, Illinois. Umur 17 saya kerja di satu pabrik di Chicago, Illinois. And in that factory, there were a lot of immigrants from war-torn Europe. Di sana ada banyak imigran yang pindah dari Eropa karena perang dunia. As I walked to my workstation, I would pass by many of these people. Ketika saya berangkat ke pabrik itu, maka saya akan ketemu banyak orang-orang nih di pinggir jalan. I would smile, Saya akan tersenyum I would kepada greet mereka. them. Saya memberi salam. maybe say a word of encouragement. Saya mungkin akan memberikan mereka sedikit semangat. It wasn't long before a lady came to me on the lunch hour. Suatu hari makan siang, seorang ibu datang kepada saya. She had a very heavy East European accent. Dan dari aksennya sangat kentara, dia itu dari Eropa Timur. She looked at me and she said, "All right, I want you to tell me." Dan dia berkata, oke, beritahu saya. I said, "Tell you what? Beritahu apa? What is it with you? Kamu tuh kenapa sih? Why are you different?" Kenapa kamu beda? I had no idea that I was different. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya beda. She said, "There is a difference in you. Dia lihat kamu ada yang You're berbeda. different from other people." Kamu berbeda dari orang yang lain. And I was able to tell her, it's not me, it's Christ in me. Sehingga saya punya kesempatan pada saat itu untuk berkata, bukan saya yang beda, tapi karena What I'm Kristus yang saying ada dalam is saya. that we are to demonstrate to the world the character of Jesus Christ. Kita punya kesempatan untuk mendemonstrasikan kepada dunia karakter Kristus, walaupun hanya dengan sedikit senyuman. Jesus said, "I am the light of the world." Yesus berkata, akulah terang dunia. But he said, "You are the light of the world." Tapi Yesus berkata, kamu terang So it's dunia. not your light, it's his light in you. Bukan terangmu, tapi terang Yesus di dalammu. So when people see you, Ketika orang lain lihat engkau, they see your good works. mereka melihat perbuatan baikmu, They see your character. mereka melihat karaktermu, But through you, they see the glory of Jesus Christ. tetapi yang terutama adalah mereka melihat kemuliaan Kristus lewat That's the hidupmu. purpose of holiness. Itu adalah tujuan kekudusan. We are to demonstrate to the world. Kita harus mendemonstrasikan kepada We're dunia. to reveal to the world Kita mengungkapkan kepada dunia the character of God. karakter Tuhan. People are to see that God is holy, Orang harus melihat bahwa Tuhan itu kudus and we are to be different. dan kita adalah orang yang berbeda. Now, what kind of holiness are we talking about? Apa yang dimaksud dengan kekudusan yang saya bicarakan ini? And what is it that makes us holy? Dan apa yang membuat kita menjadi punya hidup kudus? In 1 Peter chapter 1 verse 15, Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, we're told that we're to be holy as God is holy. kita harus menjadi kudus sama seperti Tuhan yang kudus. How can we do that? Bagaimana caranya? That's impossible, isn't it? Bukankah itu hal yang mustahil? Who can be as holy as God? Siapa yang bisa sekudus Tuhan? God is asking too much. Tuhan mintanya terlalu banyak. But if God lowered the standard, he would betray his own nature. Tapi Tuhan tidak pernah menurunkan standarnya. All through the New Testament, Di dalam seluruh perjanjian baru, we have this standard of holiness. kita punya standar kekudusan. Jesus said it like this. Yesus berkata seperti ini. In Matthew chapter 5 verse 48. Di dalam Matius 5 ayat 48. Jesus said, "You are to be perfect as your heavenly Father is perfect." Karena itu kamu harus menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. And the Bible tells us to cleanse ourselves from all defilement and spirit. Alkitab berkata bahwa kita harus menjauhkan diri dari segala pencemaran And rohani. the Bible tells us in 2 Corinthians chapter 7 verse 1 Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1, that we are to perfect holiness in the fear of God. kita harus menyempurnakan kekudusan di dalam takut akan Allah. And the Apostle John tells us in 1 John chapter 2 verse 6, Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, Rasul Yohanes berkata, if you say that you abide in God, you ought to walk in the same manner
as he walked. Barang siapa berkata ia ada di dalam Allah, ia harus hidup sama seperti Allah hidup. So this is the standard. Inilah standar kita. This is the standard of your life. Ini standar hidup Anda dan saya. This is the measuring bar. Ini adalah standarnya. This is the height to which you try to attain. Ini standar tertinggi yang harus kita capai. The standard by which you are expected to live is God's holy, perfect character. Standar tertinggi yang diharapkan adalah Anda hidup sempurna seperti Tuhan hidup kudus. And none of you has a right to be satisfied as long as you are living below that standard. Dan kita tidak boleh puas kalau kita hidup di bawah standar itu. If you ever get to the point where you think you have arrived as a Christian, then I've got news for you. Kalau Anda dalam hidup kekristenan merasa, oh saya sudah cukup rohani. If you think you have arrived, you have. Kalau Anda sudah merasa cukup rohani, Anda belum cukup. Because you won't go any further. Karena Anda tidak akan pernah maju lagi. There should be in you a holy discontent. Harus ada rasa ilahi yang tidak pernah puas. A holy dissatisfaction. Satu rasa tidak puas yang kudus. I don't mean that you're dissatisfied with the Lord. Saya tidak maksud bahwa Anda tidak puas dengan hadirat Tuhan. I mean you're dissatisfied in the sense that you want to grow in likeness Tetapi yang to saya Him. maksud adalah Anda tidak boleh berhenti untuk bertumbuh sama seperti Tuhan. You want to know Him better. Anda ingin mengenal Tuhan lebih lagi. You want to love Him more. Anda ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. You want to serve Him more Anda ingin effectively. melayani Tuhan lebih lagi. So here is the standard. Inilah standar kita. God Himself. Tuhan sendiri. But you say that is impossible. Dan Anda berkata, nggak mungkin. Nobody can live up to that standard. Tidak pernah ada orang yang bisa hidup seperti standar itu. But God does not demand of us anything He's not willing to provide us the means to reach. Tapi Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita tidak bisa. God enables us to do what He demands. Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan perintahnya. And He gives us that desire to live holy. Dan Dia memberikan satu kerinduan dalam kita untuk hidup kudus. And He gives us the power of the Holy Spirit within us. Dan yang lebih penting adalah Dia memberikan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita hidup kudus. Do you remember the great desire that King David had? Anda ingat bahwa salah satu ambisi rohani Raja Daud, David's ambition was to build the temple. yaitu untuk membangun bait suci Tuhan. That was the dream that drove him. Itulah mimpi terbesar Raja Daud. But he was unable to fill it. Tapi dia tidak bisa mewujudkannya. But listen to what God said Tapi to apa him. kata Tuhan kepada Daud? God said to him, "You did well because it was in your heart." Tuhan berkata, maksudmu itu baik karena engkau punya keinginan itu di dalam hatimu. That's the key to holy living. Itulah kunci hidup kudus. Don't regard it as an unattainable goal. Jangan pernah berpikir bahwa hidup kudus itu tidak akan pernah terjadi. Can you really say that it's in your heart to live like Jesus? Tetapi kalau Anda punya kerinduan terdalam dalam hatimu bahwa engkau ingin hidup seperti Yesus, Stop telling yourself that you cannot live a perfect life. maka kita harus stop mengatakan bahwa kita tidak bisa hidup kudus. Act like you can. Berpikir, bertindak seperti Jesus said, "Seek first the kingdom of God and His righteousness." Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Now, if you're going to do that, you've got to give up something. Kalau Anda punya kerinduan untuk hidup kudus seperti ini, maka Anda harus meninggalkan beberapa hal. And the Bible tells us what you have to give up in 1 Peter chapter 1 verse 15. Di dalam ayat 15 kita akan diberikan petunjuk apa yang harus kita tinggalkan supaya kita bisa mencapai standar itu. And look at verse 14. Kita lihat dulu ayat 14. He says, "As obedient children, not conforming yourselves as to your former lust, but," he says, "abandon those things." Hiduplah Give up that former lifestyle. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu
yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu dulu. Ada kata dulu, manusia lamamu. Before you came to Christ, you were driven by your own desires. Sebelum kita kenal Tuhan, maka kita digerakkan oleh hawa nafsu kita. You did what you wanted to do. Kita lakukan apa yang kita mau. But Jesus says you've got to reject that way of living. Yesus berkata kita harus meninggalkan gaya hidup ini. You've got to abandon that old lifestyle and take up a new lifestyle. Anda harus meninggalkan gaya hidup yang lama dan merengguh gaya hidup yang baru. Before you came to Christ, you didn't know any better. Sebelum Anda kenal Kristus, Anda tidak kenal kehidupan yang lebih baik. You allowed your own earthly, worldly lust to drag you around. Anda membiarkan hawa nafsu yang digerakkan oleh dunia untuk menggerakkan Anda. And the influences that shaped you were the philosophy that says if it feels good, do it. Biasanya yang kita terpengaruh adalah perkataan bahwa kalau itu kamu rasa baik, lakukan saja. That was the argument that the Corinthians used for their sin. Itu argumen yang dimiliki oleh jemaat di Korintus untuk mereka melakukan dosa. They said the stomach is made for food. Mereka berkata, perut kan diciptakan untuk makanan. So when you're hungry, you eat. Jadi kalau lapar ya makan saja. The body was made for sexual desire. Tubuh itu diciptakan punya gairah seks. You fulfill that desire any way you want to. Jadi penuhi saja, terserah apa caranya. But they forgot one thing. Tapi mereka lupa satu hal. That is, the body belongs to God. Yaitu bahwa tubuh kita milik Tuhan. So, if you have a question about something, don't ask, is this right or is this wrong? Mungkin kadang-kadang Anda pernah mengalami kebingungan, apakah satu hal ini benar atau salah? Ask, does this glorify God? Pertanyaannya bukanlah apakah ini benar atau salah, tetapi apakah ini memuliakan Tuhan? You can debate the issue. Anda boleh berdebat. Is this right or is this Oh, wrong? apakah ini benar, apakah ini salah? But one question settles it all. Tapi satu pertanyaan akan menyelesaikan semua Does itu. this glorify God? Apakah hal ini memuliakan Tuhan? So the thing that shapes your conduct is no longer your own desires, but the character of Jesus Christ. Apa yang menyebabkan kita melakukan satu hal bukan lagi pemikiran kita, tetapi adalah apakah kita memuliakan The Tuhan. Bible says we're to walk in the light as He is in the light. Alkitab berkata kita harus hidup berjalan dalam terang sama seperti Tuhan adalah terang. Now, why does God demand that we be holy? Mengapa Tuhan tuh meminta kita hidup kudus? The answer is given. Kita diberikan jawaban. Because He is holy. Karena Dia pribadi yang kudus. 1 Peter chapter 1 verse 15 1 Petrus 1 ayat 15 and verse 16. dan 16. It says, you shall be holy because He is holy. Engkau harus kudus karena Dia kudus. That's the only reason given. Ini satu-satunya alasan kita hidup kudus. Now you can make a lot of choices in life. Dalam hidup kita punya banyak pilihan. You can choose where you want to live. Hidup di kota mana, You can choose your work. kerja di mana, You can choose your spouse. pasangan mana yang aku You can pilih, choose the church you attend. gereja mana yang aku mau beribadah. But there's one choice in which you have no matter in. Tapi ada satu pilihan hidup yang tidak bisa dipilih, And that is the choice to be holy. yaitu pilihan untuk hidup kudus. You shall be holy, God said, because I am holy. Engkau harus hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Sometimes we say, is this right or is this wrong? Kadang-kadang kalau kita menghadapi satu masalah atau satu hal, kita bertanya apakah ini benar atau tidak kita lakukan. So we examine the pros and the cons. We say, well, this is harmful or this is not Kita harmful. membuat satu perbandingan, pro kontranya, apakah ini berbahaya atau tidak. A thing is right or wrong because God says it's right or it's wrong. Satu hal itu dikatakan benar atau salah bukan karena pemikiran kita berbahaya atau enggak, tetapi apakah Tuhan bilang itu benar atau I don't tidak. know how it is in your country, Saya tidak tahu di negara Anda, but in my country and other places in the world, tapi di negara saya dan di banyak negara,
churches are debating certain issues. Gereja itu berdebat atas banyak isu. And they are allowing public opinion to determine how they live. Sayangnya mereka membiarkan opini publik untuk menentukan bagaimana mereka mengambil keputusan. There are denominations and churches that appoint committees. Ada beberapa gereja dan sinode yang membentuk panitia atau komite. And they tell these committees to study these issues. Dan mereka memberi tugas kepada komite ini untuk menyelidiki satu hal tertentu. I'm talking about such things as homosexuality and abortion. Contohnya masalah tentang aborsi atau homoseksual. Now on this committee you can put a medical doctor. Dan di dalam anggota komite ini ada anggotanya dokter, You can put a psychiatrist. psikiater, You can put a sociologist. sosiolog, You can put a Hollywood celebrity. bahkan artis selebriti All Hollywood. right, you study this issue and give us a report. Oke, tolong pelajari masalah ini dan berikan kami hasil rapatnya. Tell us how our church should act. Bagaimana gereja kita harus mengambil tindakan untuk isu masalah ini. I've got news for people like that. Saya punya kabar untuk orang-orang seperti ini. You have no vote at all on those issues. Anda tidak punya hak suara untuk menentukan hal The ini. kingdom of God is not a democracy. Karena kerajaan surga itu bukan demokrasi. God is sovereign. Tuhan itu berdaulat. And this committee can come back and report to the church. Komite ini bisa kembali dengan hasil rapatnya dan memberikan laporan kepada gereja. And this committee can say, yes, abortion is okay. Mungkin mereka membeli laporan, oh ya kami sudah rapat dan aborsi itu boleh. Same gender marriage is just fine. Pernikahan sesama jenis nggak apa-apa. Homosexuality is emotionally safe. Homoseks itu aman And it's socially acceptable. dan bisa diterima secara sosial. That does not make it right. Tapi ini tidak menjadikan hal itu benar. Sin is sin because God says it is. Dosa itu adalah dosa karena Tuhan yang bilang itu dosa. And the only vote that we have in the matter is one vote. Dan kita hanya punya satu hak suara dalam masalah And ini, that is a vote to obey or disobey. yaitu hak suara untuk taat atau tidak taat. Somehow people got the idea that their vote was necessary to determine whether something was right or wrong. Seringkali banyak orang berpikir, bahkan umat Tuhan berpikir, hak suara mereka punya hak untuk menentukan ini benar atau salah. So we are allowing public opinion to determine our way of living. Sehingga kita mengizinkan opini publik untuk menentukan apakah ini benar atau salah. And we say, well, people have their rights. Orang kan punya hak asasi. Not in the sight of God when it comes to holiness. Sayangnya dalam hal kekudusan kita tidak punya hak. The church is supposed to correct the spirit of the age. Gereja harusnya mengkoreksi spirit seperti ini. We're not to engage in it. And Jangan menjadi seperti mereka. people say, well, things have changed. Dan orang berkata, ya zaman sudah berubah. Times have changed. Waktu sudah berubah. That's true, Benar, but God has not changed. tapi Tuhan tidak pernah berubah. And the truth has not changed. Dan kebenaran tidak pernah berubah. God has not changed His holiness. Tuhan tidak pernah mengubah kekudusannya. And God says that is still the standard that by which you're to live. Dan Tuhan masih punya standar yang sama sejak zaman dulu kala. Now, when and where should we be holy? Jadi kapan dan di mana kita harus jadi kudus? There's a couple little words in 1 Peter chapter 1 verse 15 that tells us. Di dalam ayat 15 kita menemukan pertanyaan ini. He says, "Be holy yourself in all your conduct." Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam apa? Seluruh. Be holy in everything. Semuanya. There are several things I want to show you in that verse. Ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan lewat ayat ini. First, that word translated conduct or behavior is an interesting word. Kata
hidup, seluruh hidupmu itu ada satu kata yang menarik. It means to walk back and forth among a crowd of people. Kata hidup ini arti aslinya adalah hidup berjalan seperti semua orang di muka bumi. In other words, it means your daily activity. Artinya adalah kehidupan sehari-hari. It's talking about more than your personal time alone. Bukan cuma kehidupan pribadi Anda. That means out in public as well as in the home, you're to live in holiness. Tapi dalam kehidupan publik di luar maupun dalam kehidupan personal di rumah, Anda kudus. It's not enough to be holy in your personal private life. Gak cukup hanya hidup kudus dalam kehidupan pribadi. But in all your dealings with others, you're to manifest the character of Tetapi God. bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus selalu kudus. In your business, Dalam bisnismu, in your pleasure, dalam kesenanganmu, in all of your activities, dalam semua aktivitasmu, you live according to that standard. Anda hidup menurut standar kekudusan. You're to display the holiness of God. Karena Anda harus menjadi display kekudusan Tuhan. I want to take you to a passage of scripture in the Old Testament. Saya akan bawa Anda ke satu bacaan di Perjanjian Lama. It's a prophecy from Zechariah. Satu nubuatan dari Nabi Zakaria, Zechariah chapter 14, pasal yang ke-14, verses 20 and 21. ayat 20 ke 21. He says, in that day there will be inscribed on the bells of horses the words, holy to the Lord. Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan atau bel atau lonceng kuda, kudus bagi Tuhan. And he said the pots and the pans in the kitchen of a house will have inscribed on them the words, holy to the Lord. Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah, yaitu ada kata kudus bagi Tuhan. He said every pot and pan in all of Israel will be holy to the Lord. Setiap bejana kuali di Israel itu akan kudus bagi Tuhan. Now what does all that mean? Apa maksudnya ayat ini? If you go back to the book of Exodus, you will see the dress of the high priest. Kalau Anda kembali ke Perjanjian Lama di kitab Keluaran, Anda akan melihat pakaian seorang imam besar. The high priest wore a turban. Dan pakaian imam besar itu termasuk sorban. And there was a gold plate on that turban. Dan di sorbannya ada satu plat emas. And inscribed on that gold plate were the words, holy to the Lord. Yang tertulis kudus bagi Tuhan. Well, everybody knew the priest was supposed to be holy. Semua orang tahu bahwa imam besar harus hidup kudus. And when he went into the Holy of Holies, he'd better be holy or he Kalau would dia die. masuk ruang maha kudus, sebaiknya dia hidup kudus. But here is Zechariah saying, when Jesus Christ brings salvation to the world, not just the priest will be holy, but everyone saved by the grace of God will be holy. Nabi Zakaria menubuatkan bahwa ketika Yesus Kristus datang menebus dunia, bukan hanya imam besar yang hidupnya kudus, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan akan disebut hidup kudus. He said that even the horses plowing in the field Bahkan will be holy to the kuda yang Lord. sedang bekerja di ladang itu kudus. The pots and pans in the kitchen will be holy to the Bejana Lord. dan kuali yang ada di dapur itu kudus. That means Artinya that there is no difference between the secular and the sacred. gak ada lagi bedanya sekuler dan rohani. God regards all things as sacred unto him. Karena Tuhan melihat segala hal itu kudus di matanya. So when the wife cooks the meal in the house, Ketika seorang istri memasak, she's to do it with the same degree of holiness as when she goes to church. dia harus melakukannya dengan tingkat kekudusan yang sama kalau ibu ini datang ke gereja beribadah. When the man is doing his work in the field, Ketika seorang pria bekerja di ladang, he's to do it with the same degree of holiness as he would when he's performing sacred duties. dia harus melakukan hidup yang kudus sama seperti dia datang di rumah Tuhan. So there's no distinction between what you do at work and at home. Gak ada bedanya Anda di rumah maupun di tempat kerja. When you ladies clean up the house,
When you sweep the floor and wash the dishes, Ketika ibu rumah tangga menyapu rumah, mencuci piring, you do it as though Jesus was going to be a guest in your home. Anda melakukannya seolah-olah ketika Tuhan Yesus jadi tamu di rumah Anda. All of you expect the pastor who stands behind this pulpit to be holy. Anda semua berharap bahwa para pengkhotbah atau pendeta yang ada di mimbar ini kudus. But God demands no more holiness from him than he does from you sitting in the chair. Tapi Tuhan berharap bukan hanya pengkhotbah ini yang kudus, Anda yang mendengarkan juga sama He kudusnya. demands no more holiness from the pastor than he demands from the sales clerk in the department store. Kekudusan yang sama itu diharapkan Tuhan baik bagi pengkhotbah, pendeta maupun seorang salesman yang bekerja. Do you know the most common word in the New Testament to describe a believer in Jesus? Apa kata yang paling populer di kitab Perjanjian Baru untuk mendefinisikan orang yang percaya Yesus? You say, oh, it's the word Christian, Oh, orang Kristen or it's the word disciple. atau murid. No, Bukan, it's the word saint. tapi yang benar adalah orang kudus. And do you know what the word saint means? Apa artinya kata orang kudus? It means holy. Kudus. We talk about Saint Peter, Santa, Santo, Saint Paul, Santo Petrus, all Santo the saints of Paulus. history. Seluruh santo-santo ada dalam kitab sejarah. But I tell you, the word saint describes you as a believer in Jesus Christ. Anda semua adalah santo-santonya Tuhan Yesus. You're holy under the Lord. Anda adalah kudus di dalam Tuhan. I want to give you a little test. Saya akan tes saudara sedikit. Can you write holy to the Lord over everything that you do and say? Kira-kira kalau Anda disuruh mengevaluasi setiap hal yang Anda lakukan saat ini, apakah Anda bisa menuliskan kata kudus di dalam aktivitas But itu? is it possible for us to walk in godliness? Anda bertanya, apakah mungkin hal ini? It is, or God would not have given us that demand. Ya, dan pasti, karena Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa. And I want to show you how. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Look again, 1 Peter chapter 1 verse 15. Mari kita kembali ke ayat 15, 1 Petrus. Who is it that called you to holiness? Siapa yang memanggil Anda untuk hidup kudus? He said, He called you. Dia yang memanggil saudara. God has called you. Tuhan yang memanggil Anda. And the very fact that God called includes the power to become holy. Panggilan untuk hidup kudus itu akan memberikan Anda kemampuan untuk hidup kudus. That word always means an effective call. Kata ini adalah sesuatu panggilan yang efektif. It always achieves its intention. Artinya akan selalu bisa diraih. So I've got news for you. Saya punya kabar buat Anda. When God tells you to be holy, Ketika Tuhan memanggil Anda untuk when He kudus, calls you to be holy, ketika Tuhan panggil Anda untuk hidup kudus, it doesn't mean that He's just telling you you ought to be holy. Dia tidak hanya sekedar memerintahkan Anda hidup kudus, He is inviting you into His holiness. tetapi Dia sedang mengundang Anda untuk hidup kudus. When God called you to salvation, Sama seperti ketika Tuhan memanggil Anda untuk menerima keselamatan. He was not just telling you you ought to be saved. Dia tidak sekedar berkata bahwa kamu harus selamat, He was inviting you into His tapi salvation. Dia sedang mengundang kita masuk dalam keselamatannya. And when we respond to that call, we're saved. Apa respon kita kepada panggilan itu? It's the same with the call to holiness. Respon kita kepada panggilan keselamatan itu harus sama dengan respon kita kepada panggilan hidup kudus. So how do we do that? Bagaimana caranya? What is our participation in holiness? Bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam hidup kudus? I want you to go back to 1 Peter chapter 1 verse 13. Kita lihat ayat yang ke-13. And there are three things there that tell us what we're to do. Ada 3 hal yang kita harus lakukan untuk berpartisipasi dalam hidup Now kudus. remember, what God demands, God provides. Ingat bahwa apa yang Tuhan minta itu selalu Tuhan sediakan. So God has given us a call. Tuhan panggil kita, So we have a call, kita punya panggilan,
And there is to be a commitment dan kita harus berkomitmen, and a cooperation. dan yang terakhir kita harus bekerja sama The dengan Tuhan. call is to be holy. Panggilannya adalah untuk hidup kudus. What God demands, He provides. Apa yang Tuhan sediakan, Tuhan minta, So, Tuhan sediakan. Here is a definite choice that you make. Ini adalah satu pilihan yang harus kita buat. When you answer that call, God demands everything that's needed. Karena kalau kita menjawab panggilan itu, jangan khawatir, Tuhan sudah sediakan semuanya. So what do you do? Apa bagian kita? Number one, Nomor 1, be serious. seriuslah. Look in verse 13 of 1 Peter 1. Ayat 13 dari 1 Petrus 1. He said, gird up the loins of your mind. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, ikatlah tali ikat pinggangmu. In those days, Siapkan akal budimu. they wore long flowing robes. Zaman itu mereka pakai pakaian jubah. When they went to work, they would pull up those robes and tuck them into a belt around their waist. Kalau mereka mau kerja, maka jubah itu harus diikat supaya terangkat. Bahasa Jawanya nyingkrang. Nothing was to hinder them from doing their work. Supaya tidak tersandung. You remember when God gave instructions at the Passover for leaving Egypt? Ingat ketika Tuhan memberikan perintah kepada umat Israel ketika mereka mau meninggalkan Mesir? He said, when you sit down to eat your meal, you have your loins girded. Dikatakan pada saat itu mereka juga sedang memperingati Passover, mereka akan makan korban sambil ikat pinggangnya terikat siap. In other words, be ready to travel at a moment's notice. Artinya siap berangkat kapanpun juga. You are to be serious in this matter of holiness. Anda harus serius dalam masalah kekudusan. What would you think about a student who never studied to pass an exam? Kira-kira kalau seorang murid tidak pernah belajar, apakah dia akan lulus tes? Is he serious? Apakah dia serius? What about a doctor who never prepared for operation? Atau seorang dokter yang tidak pernah persiapan untuk operasi? What about a soldier who went onto the battlefield without being trained? Atau seorang tentara yang tidak pernah berlatih tiba-tiba masuk ke medan pertempuran? There is to be we're to be serious about the matter. Kita bisa mempertanyakan keseriusan mereka. But the problem is most of us have never taken seriously God's call to be holy. Sayangnya banyak dari kita tidak pernah mempertimbangkan secara serius panggilan untuk hidup The kudus. Bible says, as you think in your heart, so are you. Alkitab berkata, seperti yang Anda pikir dalam hatimu, If itu you yang want terjadi. if you want to be holy, you got to take it seriously. Kalau Anda rindu hidup kudus, Anda harus hidup secara serius. Second thing, he said, be sober. Hal yang kedua dikatakan adalah waspadalah atau sadarlah. Of course, to be sober is not to be intoxicated. Orang sadar itu tidak mabuk, It means to be free from improper influence. tidak dalam pengaruh hal-hal yang mempengaruhi pikirannya. It has the idea of clear-headed, moral alertness. Pikirannya waras, tidak terpengaruh. So if you want to be holy, you must not be infatuated with the allurement of the world. Jadi kalau Anda mau hidup kudus, Anda tidak boleh terpengaruh dengan pemikiran You dunia. must not allow the attractions of the world to knock you off balance. Jangan izinkan pemikiran dunia mempengaruhi pikiran Allah. You're to live a life of disciplined self-control. Anda harus disiplin dan penuh dengan kontrol diri. If we allow the world to dictate to us how we should live, then we have no intention of being holy. Kalau Anda masih mengizinkan untuk pemikiran dunia itu mengontrol kita, artinya Anda belum serius hidup kudus. Let me illustrate it this way. Saya kasih ilustrasi. If you put a boat in the water, what happens? Kalau Anda tempatkan satu perahu di atas air, apa yang terjadi? The boat floats. Maka perahu itu akan mengapung. But if you put the water in the boat, what happens to the boat? Tapi sebaliknya, kalau kita taruh air di dalam perahu, apa yang terjadi? The boat sinks. Pasti perahunya tenggelam. So if the Bible says you're in the world, Alkitab berkata engkau ada di dunia, but you're not of the world. tetapi engkau bukan milik dunia. You put the saint in the world and he lives above the world.
Tuhan menempatkan orang kudusnya di dunia untuk hidup di He atas witnesses to the world. dunia, menjadi saksi di dunia. He manifests the glory of God to the world. Orang-orang ini akan memanifestasikan kemuliaan Tuhan di dunia. But put the world in the church, what happens? Tetapi ketika kita mengizinkan dunia itu masuk, All influence is gone. segala pengaruh itu akan menenggelamkan kita. A third thing, Hal ketiga, the Bible says, be separated. hal ketiga adalah dikatakan pisahkan dirimu. 1 Peter 1:14 says, don't be conformed to the former lust. Ayat 14 katakan jangan hidup seperti dunia dengan hawa nafsunya. Don't be like Lot's wife who looked back. Jangan seperti istri Lot yang menoleh ke belakang. Don't keep looking back at that old lifestyle. Jangan terus melihat ke belakang ke gaya hidupmu yang lama. The Bible says you're dead to Alkitab that old berkata, life. kamu sudah mati atas hidupmu yang lama. You're a new creature in Engkau adalah Christ. ciptaan baru di dalam Kristus. So don't let the public determine the way you behave. Jangan pernah izinkan opini publik menuntun hidup kita. You make a clean break, you're separated. Anda harus memisahkan diri. God has called us to be holy. Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. And He has provided the means by which we can become holy. Dan Dia menyediakan segala hal yang kita perlukan untuk kita hidup kudus. The Holy Spirit will never make you do anything you don't want to do. Dan Roh Kudus tidak pernah memaksa kita. But to the extent that you allow Him, the Holy Spirit will change you into the likeness of Jesus Roh Christ. Kudus akan bekerja sejauh mana kita mengizinkan Dia mengubah hidup kita. So it should be your ambition to be holy under the Lord. Jadi ini haruslah menjadi ambisi Anda rohani untuk hidup kudus. I want us to pray, Saya akan pimpin kita semua dalam doa. and I want to pray especially for those of you who really want to be serious in living a holy life. Terutama saya akan berdoa untuk Anda yang betul-betul mau serius hidup kudus. And God knows your heart. Tuhan tahu isi hati Anda. So I want to pray with you and for you. Mari kita berdoa sama-sama. Father, I pray by the Holy Spirit you would examine our hearts Bapa, biarlah Roh Kudus memeriksa hati kami. and see if we are being careless about this matter of holiness. Maafkan kami kalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh dalam kekudusan. Are we serious about living the life of Jesus Christ? Kami kurang serius dalam hidup kudus. Or do we vacillate? Do we go about business as the world does? Kami hidup sama seperti dunia. Do we go back to our former lifestyle? Kami kadang-kadang masih kembali ke gaya hidup kami yang lama. Father, help us to seek first your kingdom and your righteousness. Bapa, tolong kami untuk kami mencari dahulu kerajaan Allah dan And I kebenarannya. pray that we will submit to the transforming power of the Holy Spirit Aku berdoa supaya kami semua berserah kepada kuasa yang mengubahkan hidup kami. and allow the Holy Spirit to produce His fruit within us. Kami mau izinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kami, menghasilkan buah roh, The fruit of Christ-likeness. yaitu buah keserupaan dengan Kristus. And Lord, right now I present myself to you. Tuhan, aku berikan hidupku kepadamu. Lord, I yield myself. Aku serahkan diriku kepadamu, Tuhan. I surrender to the Lordship of Jesus. Aku berserah kepada Sang Gembala Agung Yesus Kristus. I give the Holy Spirit the right to come and transform me into the likeness of Jesus. Aku mengizinkan Roh Kudus untuk masuk dan mengubah hidupku supaya aku menjadi serupa dengan Kristus. And I want the greatest ambition of my life Aku rindu punya ambisi rohani untuk hidup to be like Jesus. seperti Kristus. Amen. Dalam nama Yesus kita sama-sama katakan. And I pray you Amen. prayed that prayer and that you will act upon it. Saya berdoa supaya Anda berdoa-doa ini setiap hari dan bertindak sepertinya. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur, nanti para asir akan menolong Bapak Ibu. Angkat tangannya, nanti para asir akan membantu menolong.
Baik, kalau semua sudah terima, mari undang semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Tuhan bukan hanya mengajarkan kita, bukan hanya memerintahkan kita untuk hidup kudus, tapi Tuhan sendiri itu adalah kudus. Dan puncak kekudusan itu, karena kita semua tidak sanggup menyelesaikannya sampai pada kekudusan, tapi Tuhan yang kudus, Yesus Kristus datang berkorban di kayu salib supaya kita semua dengan tubuhnya, dengan darahnya menguduskan saudara dan saya untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk blessing, untuk berkat-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan hari demi hari untuk hidup dalam pertobatan. Kami tahu ada banyak pelanggaran dalam kehidupan kami, tapi minggu-minggu ini Engkau menuntun kami kembali kepada hidup dalam kerajaan-Mu, serupa dan segambar dengan Engkau. Karena itulah tujuan Tuhan memanggil kami bukan sekedar diselamatkan, tetapi supaya kami hidup kudus sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk segala Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih juga hamba-Mu Pak Pendeta Jerhoner yang sudah menjadi penyambung lidah Tuhan pada sore hari ini. Bila Tuhan memberkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, apa saja dikerjakan tangannya buatnya berhasil. Juga kami malam ini Tuhan, mungkin kami datang dengan segala pergumulan kami, tapi ketika kami mengangkat roti dan anggur, kami percaya ada jawaban dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Tuhan serahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkan seraya berkata, inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya sebagai peringatan akan aku. Percayakah saudara warga kerajaan bahwa roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan. Demikian juga sesudah bakal mengambil cawan, seraya berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku. Percayakah saudara, cawan anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersekutu secara pribadi kepada Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu, naikkan sukacita-Mu, karena Tuhan sudah menyelamatkan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Glory. Kami bermazmur, kami bersukacita, kami mengagungkan Engkau, kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Raja. Oh, haleluya. Yesus Tuhan Raja, Allah yang hidup. Glory. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang istimewa buat kami menikmati tubuh dan darah Kristus. Sebab firman-Mu setiap kali kami makan tubuh dan darah mengingatkan kami kembali penderitaan
kasih Tuhan, pengorbanan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Biarlah itu kami selalu ingat dalam perjalanan hidup kami. Dimanapun kami berada, bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tiada hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, sumber segala rahmat, sumber segala berkat, damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan buat panggilan-Mu untuk hidup kudus. Kami memerlukan kuasa dan berkat-Mu dari Roh Kudus. Untuk itu Tuhan kami mengangkat tangan kami. Maka terimalah berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan yang adalah sumber itu akan memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studi dan kesehatanmu. Apa saja yang kau kerjakan seturut dengan firman Tuhan akan dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.